putus lagi. Jangan-jangan kamu termasuk dari orang yang sering melakukan hal-hal yang seharusnya dihindari dalam pacaran. Jangan pernah ada yang mengungkit hal-hal yang sudah lewat. Yang pasti hubungan yang langgeng adalah hubungan yang didasari dengan kasih yang tulus. Siapa nih yang pernah ngalamin hal kayak gini? Baru 3 bulan pacaran, udah kandas hubungannya. Lagi sayang-sayangnya, tapi harus berakhir juga. Lagi ngarep-ngarepnya bahwa hubungan yang kali ini bakal jadi hubungan yang terakhir. Tapi nyatanya, tetap harus berakhir. Pasti sedih banget ya my friend. Jangan-jangan kamu termasuk dari orang yang sering melakukan hal-hal yang seharusnya dihindari dalam pacaran. Kali ini aku bakal bagiin 5 hal yang harus kamu hindari dalam berpacaran agar hubungan kamu langgeng dan awet bahkan sampai kakek nenek. Yang pertama adalah membandingkan. Ini adalah hal yang harus kamu hindari dalam berpacaran my friend. Kadang kita berpikir bahwa dengan membandingkan kita hanya ingin memotivasi pasangan kita supaya jadi lebih maju. Itu dong, lihat pacarnya si Tini. Dia itu rajin olahraga loh, jadi bodinya kekar. Kamu nih, ayo, kamu kurus kayak gitu. Stop dulu my friend. Tapi nyatanya dengan membandingkan, bukan yang membuat pasangan kita jadi lebih termotivasi. Yang ada justru membuat mereka demotivasi. Jadi makin tertekan, frustasi, bahkan merasa bahwa dirinya nggak dicintai secara utuh. So, pastikan ya, dalam berpacaran, hindari hal yang satu ini. Membandingkan pasangan kamu dengan orang lain. Mendingan kamu lakukan hal ini deh kalau kamu pingin memotivasi pasangan kamu ke arah satu tujuan tertentu. Contoh ya, kamu bisa bilang kayak gini nih sama pasangan kamu. Sayang, yuk rajin olahraga. Kalau kamu rajin olahraga, kita bisa sehat terus sampai kakek nenek loh. Aku seneng banget nih kalau kamu bisa terus sehat, bahkan body kamu itu juga jadi lebih bagus loh. Nah, lebih enak kan didengar? So, stop membandingkan. Yang kedua, merendahkan. Wah, ini juga punya efek yang sangat negatif dalam hubungan. Merendahkan adalah ciri dari orang sombong, my friend. Ketika kamu merasa dirimu lebih baik dari orang lain, bahkan pasangan kamu, udah bisa aku pastiin deh, pasti dalam berpacaran kamu akan cenderung merendahkan pasangan kamu. Baik pria ataupun wanita, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang suka direndahkan. Terkhusus bagi para pria ya my friend, kalau kamu adalah wanita, kamu harus tahu bahwa salah satu kebutuhan utama pria adalah dihormati. So, hindari banget yang namanya merendahkan. Tapi sebaliknya, bagi para pria, sama deh, wanita pun gak ada yang suka direndahkan. Kalau kamu merasa bahwa wanita cenderung lebih lemah, itu adalah untuk dikasihi dan dilindungi, bukan untuk direndahkan. Nah, tahu gak sih my friend, merendahkan ini punya efek yang bisa membekas sangat dalam. Bahkan nih, menurut berbagai penelitian psikologi, dengan kamu merendahkan orang lain, apalagi pasangan kamu, ini bisa merusak harga dirinya. Kamu bisa bayangin gak sih kalau orang yang paling kamu sayang jadi hancur harga dirinya, bahkan membuat mereka jadi minder dan gak pede lagi gara-gara sering kamu rendahkan. So, pikirin ulang deh. Kalau itu kamu, gak heran hubungan kamu gak bisa bertahan dengan lama. Contohnya nih, mungkin tanpa sadar kamu mulai ngomong, kamu nih kurang kaya atau kurang ganteng. Bagi yang pria, kamu mungkin body shaming ke pacar kamu. Kamu ngomong, kamu bodinya kurang langsing tuh. Wah, hati-hati ya my friend. Merendahkan itu sangat menyakiti hati loh. Dan jika hati ini sudah sakit, sekali lagi, ini bisa menghancurkan harga diri, bahkan membekas selamanya. Yang ketiga, mengungkit masa lalu. Nah, ini dia salah satu keahlian manusia dari zaman peradaban, yaitu ahli banget deh dalam mengingat-ingat hal buruk di masa lalu. Tapi tahu gak sih my friend, kalau kamu mau hubungan kamu langgeng, kamu harus bisa merubah hal ini. Jangan pernah ada yang mengungkit hal-hal yang sudah lewat. Apalagi namanya aja masa lalu, berarti itu sudah berakhir dong. Kalau kamu sudah menerima pasangan kamu yang sekarang, artinya kamu siap menerima dengan segala konsekuensi bahkan masa lalunya. So, kalau kamu terus mengungkit masa lalu dari pasangan kamu, jangan-jangan justru kamu sendiri nih yang membangkitkan memori-memori atau kenangan indah pasangan kamu di masa yang lalu.
Contohnya nih, kamu masih mengungkit hubungan mantanmu di depan pasanganmu. Atau sebaliknya, kamu mengungkit mantan pasangan kamu nih kepada pasangan kamu. Kamu mulai ngomong, kamu nih, dulu kamu pernah ya kesini sama mantan kamu ya? Wah, itu buat apa my friend? Tahu nggak sih, jangan-jangan pasangan kamu yang sebenarnya sudah lupa atau nggak inget hal itu, justru akhirnya memorinya jadi terbangkitkan. Gara-gara kamu sendiri dong. Atau hal lain, mengungkit masa lalu bisa juga bicara tentang kesalahan di masa lalu. Nah, ini juga banyak terjadi ya my friend. Sudah masalah di 5 tahun atau mungkin 10 tahun lalu. Setiap berantem masih kamu ulang lagi. Dulu ya kamu pernah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wait, sekali lagi ya, kalau sudah memaafkan, ya sudah my friend, jangan sampai kamu terus membawa sampah itu di masa sekarang. Artinya, kamu jadi kehilangan banyak kebahagiaan di masa kini hanya karena kamu terus mengungkit masa yang telah lalu. Rugi sendiri dong. So, hentikan dari sekarang. Kalau mau hubungan kamu bahagia. Yang keempat, menyimpan kebohongan. Bohong besar, bohong kecil, bohong putih, bohong hitam. Gak ada deh my friend. Yang namanya bohong, tetaplah bohong. Dan dalam sebuah hubungan, kalau kamu mau hubungan kamu nih awet, pastikan ya, kejujuran adalah modal yang menjadi paling dasar. Kepercayaan itu mahal harganya loh my friend. So, kalau sekali aja kamu sudah merusak kepercayaan itu, jangan-jangan susah banget loh untuk kamu bisa mengembalikan kepercayaan itu lagi. Menyimpan kebohongan, gak ada baiknya. Bahkan nih my friend, dalam sebuah hubungan, ketika kamu sudah terlanjur sekali bohong, pasti kamu akan cenderung membangkitkan kebohongan-kebohongan lain. Benar gak sih? Karena satu kebohongan pasti akan berusaha kamu tutupi dengan kebohongan yang lain, kebohongan yang lain, dan kebohongan yang lain. Akhirnya, jadi efek bola salju. Kebohongan kamu yang semula cuma berencana kecil nih, gak ada deh orang yang dari awal berencana aku akan bohong besar. Semua awalnya, aduh, aku kepepet nih, aku terpaksa bohongin pacarku. Tapi inget ya, efek bola salju ini pasti terjadi. Lama-lama, bohong kamu jadi makin gede, makin parah. Dan pasti ini merusak banget hubungan kalian. Ya iya dong, karena di dalam hubungan gak ada lagi kepercayaan, gak ada lagi kejujuran, bahkan yang ada hanya kekhawatiran. Karena setiap ketemu, kamu jadi takut bahwa kebohongan kamu terbongkar. Gak enak banget dong, hubungan yang harusnya happy-happy, tapi tiap ketemu, kamu jadi cenderung was-was, cenderung curiga, dan cenderung takut ketahuan. So, pastikan, jangan menyimpan kebohongan di dalam hubungan kamu. Yang kelima, memanipulasi. Apa maksudnya memanipulasi? Memanipulasi disebut juga memanfaatkan untuk tujuan tertentu, terkhusus untuk tujuan kamu sendiri. Ngebayang gak sih kalau dalam sebuah pacaran, ternyata kamu hanya pingin memanfaatkan pasangan kamu. Itu yang namanya memanipulasi my friend. Mungkin kamu mau nerima dia hanya karena kamu pingin hartanya. Atau mungkin kamu nerima dia hanya karena kamu pingin ada yang bisa nganter kemanapun kamu pergi. Alih-alih jadi sopir tuh, bukan jadi pacar. Atau mungkin, sorry to say ya, kamu cuman mau pacaran sama pasangan kamu hanya untuk memuaskan nafsu sementara. Artinya, hubungan pacaran kamu ini sudah dilandasi dengan satu dasar yang gak benar my friend. Bisa kebayang dong, karma itu ada loh. Kalau kamu bilang, biarin aja, toh yang penting sekarang aku happy. Hati-hati my friend, kalau kamu mulai hubungan ini dengan gak benar, sekali lagi, apa yang kamu tabur, suatu hari itu bakal kamu tuai loh. Kamu nabur buah mangga, pasti buah mangga itu akan muncul. Tapi kalau yang kamu tabur adalah kejahatan, jangan-jangan suatu hari kamu juga menuainya. Jangan harap di hubungan kamu langgeng kalau kamu punya motivasi yang salah dalam hubungan kamu. Jadi, diingat baik-baik ya. Yang pasti hubungan yang langgeng adalah hubungan yang didasari dengan kasih yang tulus. Kamu pacaran sama dia bukan karena kamu pingin memanfaatkan dia. Ya iya sih, mungkin nggak langsung ketahuan. Tapi sekali lagi, setidaknya kejahatanmu suatu hari bisa kembali kepada kamu. Ingat hal itu ya. So my friend, pastikan hindari memanipulasi. Yang ada adalah mengasihi, menambahkan, cinta yang tulus. Itu yang akan membuat hubungan kamu awet dan langgeng. Itu tadi adalah 5 hal yang harus kamu hindari dalam berpacaran kalau kamu mau hubungan kamu awet dan langgeng bahkan sampai kakek nenek. Wah, mau dong ya. Itu bukan cuma fairy tale, tapi terjadi dalam kehidupanmu. So, hindari hal tersebut ya. Dan semoga video ini bermanfaat. See you, bye-bye. Thank you my friend buat yang sudah bergabung di channel Ayu Landiri. Pastikan terus support channel ini dengan cara like, comment, and share ke
sebanyak mungkin teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya ya. Mari berbagi kebaikan dan enjoy your life.